tawarkan diri ke Barcelona, Dybala pulang dengan rasa malu. Inisiatif Paulo Dybala untuk menawarkan dirinya ke Barcelona tidak berakhir sesuai rencana. Paulo Dybala masih percaya diri jika ia bisa menembus skuad tim-tim besar di benua Eropa. Selepas kontraknya habis bersama Juventus pada 30 Juni 2022, Dybala ingin melanjutkan karirnya bersama klub-klub besar lainnya. Awalnya Paulo Dybala disebut masuk ke dalam rencana Inter Milan untuk musim 2022-2023. Penyerang asal Argentina tersebut bahkan sudah melakukan negosiasi untuk bergabung dengan Inter Milan. Namun rencana tersebut buyar setelah Inter Milan justru memilih untuk meminjamkan Romelu Lukaku dari Chelsea. Kedatangan Lukaku membuat Inter Milan tidak lagi membutuhkan Dybala dalam skuad mereka. Maka seperti yang dilansir oleh Sport, Dybala pun menawarkan jasanya untuk Barcelona. Namun Dybala justru harus menanggung malu karena mendapatkan penolakan dari klub yang ia tuju. Pelatih Barcelona bernama Xavi Hernandez mengaku tidak membutuhkan jasa Dybala di dalam skuadnya. Prioritas kini transfer dari Xavi di lini serang saat ini masih mendatangkan striker Bayern Munchen bernama Robert Lewandowski. Tinggalkan Liverpool, Sadio Mane resmi gabung ke Bayern Munchen. Sebenarnya Bayern Munchen telah lama mengincar Sadio Mane untuk bermain di Allianz Stadium. Namun beberapa kendala harus didapati dari transaksi kali ini. Bagaimana tidak, Bayern Munchen telah melakukan 2 kali pengajuan transaksi demi mendapatkan Sadio Mane musim ini. Kehadiran Sadio Mane bisa menjadi opsi lain dari Robert Lewandowski yang dikabarkan akan meninggalkan klub dalam waktu dekat. Sadio Mane juga telah menandatangani kontrak selama 3 tahun hingga 2025 mendatang. Menurut rumor yang beredar, Bayern Munchen menembus Sadio Mane dengan harga 643 miliar rupiah. Mengenai kepindahan ke Bayern Munchen, Sadio Mane mengonfirmasi bahwa tim ini merupakan klub terbaik buatnya. Tentu kehadiran Sadio Mane ke Bayern Munchen menjadi angin segar untuk Bayern Munchen. Bagaimana tidak, Sadio Mane bisa menjadi beberapa opsi pemain mengingat jam terbangnya bersama Liverpool terbilang sangat baik. Pablo Gavi bakal tekan kontrak baru di Barcelona. Gavi merupakan didikan La Masia. Sang gelandang diorbitkan di skuad Barcelona pada musim lalu dan ia sukses tampil ciamik di sana. Barcelona saat ini sedang dibuat pusing 7 keliling. Pasalnya sang gelandang kontraknya akan habis di tahun 2023 dan ia masih enggan untuk menekan kontrak baru di Barcelona. Namun kekhawatiran Barcelona itu segera sirna. Pakar persepak bola Spanyol bernama Helena Condis Edo melaporkan sang gelandang sudah bersepakat untuk bertahan di Camp Nou. Menurut laporan itu, Barcelona baru-baru ini menggelar pertemuan dengan agen sang gelandang. Mereka membicarakan kontrak baru untuk sang pemain. Pembicaraan ini dilaporkan berjalan positif. Ada kemajuan yang cukup pesat dalam perpanjangan kontrak sang gelandang. Jadi jika tidak ada halangan, sang pemain dilaporkan akan menekan kontrak baru sebelum musim 2022-2023 dimulai. Chelsea terdepan dalam transfer Matthijs de Ligt. Chelsea diketahui sedang mencari bek tengah baru. The Blues ditinggal Andreas Christensen dan Antonio Rudiger di musim panas ini. Chelsea sudah dihubungkan dengan beberapa bek tengah top. Salah satunya adalah bek muda milik Juventus bernama Matthijs de Ligt. Dilansir dari Calcio Mercato, Chelsea semakin dekat untuk mendatangkan de Ligt. The Blues diklaim menjadi klub terdepan untuk mendaratkan sang bek. Laporan itu mengklaim bahwa de Ligt sebenarnya punya beberapa peminat di musim panas ini. Selain Chelsea, ada Manchester City dan Manchester United yang meminati jasa dari sang bek. Namun dua raksasa IPL itu kurang serius untuk merekrut de Ligt karena sang bek punya mahar transfer di angka 80 juta euro. Kedua klub itu dilaporkan enggan untuk membayar harga semahal itu. Sementara itu untuk Chelsea dilaporkan siap untuk membayar semua harga tersebut. Menurut laporan yang sama, Chelsea juga siap untuk memenuhi permintaan gaji sang bek. Seperti yang sudah diketahui, de Ligt baru-baru ini mengindikasikan ingin pindah dari Juventus. Karena Juventus sendiri enggan untuk memberikan kontrak baru dengan nilai besar untuknya. Jadi Chelsea yang siap membayar mahal itu dilaporkan memimpin perburuan de Ligt untuk saat ini.
Alasan Zidane Zidane enggan melatih Manchester United. Zidane Zidane menjelaskan alasan mengapa dirinya tidak mempertimbangkan untuk melatih Manchester United ketika ada lowongan di sana. Sembari juga mendiskusikan rumor menangani Paris Saint-Germain dan tim nasional Prancis. Pelatih asal Prancis yang menginspirasi negaranya meraih kejayaan Piala Dunia 1998 telah melanggar sejak mengakhiri tugas kedua sebagai bos Real Madrid pada musim panas 2021. Ia ingin mengakhiri masa vakumnya, namun mengakui ambisi pribadi membuatnya tidak sembarangan untuk menerima tawaran. Serta adanya kendala bahasa menjadi alasan mengapa dirinya tidak masuk ke jajaran manajer top di Liga Premier Inggris. Ditanya apakah suatu hari nanti ia bisa melatih PSG meski sudah punya ikatan kuat dengan rival klub tersebut, Marcel, dan apakah klub tersebut seperti United pernah masuk dalam pertimbangannya di masa lalu. Zidane pun mengatakan kepada El Quib, jangan pernah mengatakan tidak akan pernah, apalagi jika Anda seorang pelatih saat ini. Ia pun menambahkan, jika saya kembali ke suatu klub itu untuk juara. Saya mengatakan ini dengan segala kerendahan hati, itu sebabnya saya tidak bisa pergi kemanapun. Trio baru Inter Milan bakal serasi dan cocok meski ganggu keseimbangan tim. Ex-pemain Chelsea dan Parma bernama Gianfranco Zola turut menanggapi kabar mengenai perekrutan pemain depan di tubuh Inter Milan. Inter Milan memang tengah gencar dalam berburu pemain baru di sektor penyerangnya agar bersaing di Liga Italia musim depan. Terbaru, Inter Milan sukses mengamankan kembali si anak hilang bernama Romelu Lukaku. Romelu Lukaku kembali membela Inter Milan untuk musim 2022-2023 dengan status pinjaman selama semusim. Chelsea pun sepakat untuk melepaskan Lukaku dengan biaya 8 juta euro plus bonus. Peresmian dari penyerang asal Belgia tersebut dikabarkan akan dilakukan menjelang akhir pekan di minggu terakhir Juni 2022. Selain itu, Nerazzurri juga tengah intens untuk mengamankan servis dari Paulo Dybala. Meski masih dalam tahapan negosiasi, kepindahan La Joya sapaan Dybala diperkirakan bakal terjadi dalam waktu dekat. Kehadiran dua penyerang tersebut diyakini bakal menambah kuat lini serang Inter. Simone Inzaghi selaku alternate Inter diprediksi bakal bermain lebih ofensif, terlebih Lukaku dan Dybala bisa menemani Lautaro Martinez di depan. Bukan tidak mungkin jika Lautaro Martinez, Dybala dan Lukaku menghadirkan trio baru di lini serang Inter. Beralih ke berita lokal, Ronaldinho bersama Rans Nusantara FC akan lawan Arema FC dan Persik Kediri. Keinginan masyarakat tanah air untuk menyaksikan langsung aksi Ronaldinho segera terwujud. Ia bersama Rans Nusantara FC bakal ambil bagian dalam trofeo yang dihelat di Stadion Kanjuruhan di Malang pada Minggu tanggal 26 Juni 2022. Nantinya Rans Nusantara FC menghadapi tuan rumah Arema FC dan juga Persik Kediri. Laga tersebut akan spesial mengingat Ronaldinho punya rekam jejak yang oke dalam dunia sepak bola. Sederet gelar pernah dirasakan oleh Ronaldinho. Di antaranya adalah juara Piala Dunia, Liga Champions, La Liga Spanyol hingga pemain terbaik dunia alias Ballon d'Or. Sudarmaji mengatakan pendukung Arema FC Aremania meski memaksimalkan trofeo tersebut untuk memberikan dukungan. Hal itu karena belum tentu Ronaldinho bisa kembali main di Stadion Kanjuruhan dalam waktu dekat ini. Tak cuma hadir dalam trofeo saja, selama berada di Malang Ronaldinho juga melakukan coaching klinik dan meet and greet dengan tujuan untuk memotivasi bagi anak-anak serta keluarga bermain sepak bola. Resmi, Persija rekrut Michael Krmenčík. Persija Jakarta resmi memperkenalkan striker asal Republik Česka bernama Michael Krmenčík yang sebelumnya membela tim papan atas Liga Belgia bernama Klub Brugge. Berusia 29 tahun, Krmenčík menjadi rekrutan kedua Persija yang berasal dari Republik Česka setelah sebelumnya menghadirkan bek veteran Odet Kudela yang berusia 35 tahun. Ini merupakan perekrutan masif dari Persija yang benar-benar punya ambisi tinggi dan telah memenuhi permintaan dari pelatih Thomas Doll soal pelatih asing yang ia butuhkan. Boleh dibilang reputasi Kudela dan Krmenčík tak perlu diragukan lagi. Kudela dan Krmenčík masih membela timnas Republik Česka pada Euro 2020 lalu.
yang artinya pernah jadi salah satu pemain top dari CSKA. Hamšík sendiri terakhir berstatus sebagai pemain dari Brugge, namun menjalani banyak masa peminjaman dalam 2 musim terakhir. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.